ambil dan diingat sampai sekarang itu sebagai satu pegangan di dalam menjalankan kepemimpinan sebagai anggota DPR dulu maupun juga sekarang sebagai gubernur lagi. Karena di dalam cerita-cerita itu karya seni selalu ada dinamika yang menjadi simbol buah kutub antara yang baik dengan yang tidak baik, dan kadang juga dalam cerita itu ada pesan kalau mau mendapatkan sesuatu yang diinginkan orang harus bertapa, harus bersemedi, dan dalam proses itu godaannya banyak, mulai dari yang paling buruk, paling keras, paling menakutkan. Kalau tabah menjalani itu, maka kita akan melewati jalan untuk mencapai apa yang diinginkan, dan pada akhirnya apa yang diinginkan itu bisa jadi pesan itu adalah menjalankan kepemimpinan itu harus dengan penuh kesabaran, kekuatan dalam menghadapi godaan. Kalau sekarang di dalam era ini godaannya macam-macam. Jadi terlihat, tidak terlihat, fisik, non fisik, material maupun non material. Jadi kita harus berpegang teguh, punya prinsip yang kuat, kokoh, supaya apa yang kita jalankan ini bisa mendapat restu, dan pada akhirnya itu bisa mencapai yang kita inginkan. Tentu saja kalau dalam konteks sekarang saya sebagai gubernur Bali, namun sakit Bali itu bisa diwujudkan dan sudah dituangkan dalam berbagai program berkaitan dengan menjaga harmoni antara alam, manusia, dan kebudayaan. Tadi terkait dengan drama ini, drama Gong ini, saya pun menikmati dan saya mengikuti betul dialog-dialognya. Saya pun juga sampai masuk ke emosinya antara yang satu, pemain yang satu dengan perannya masing-masing, ya, sesuai dengan alur ceritanya. Nah, saya menilai ini tampilan drama Gong yang diperankan oleh para pemain drama Gong lawas, ya, itu luar biasa. Saya mengapresiasi para pemain ini karena tadi saya ngobrol dengan Pak Agung, itu ternyata di antara pemain itu masih ada pegawai aktif, ada yang kabin, ada yang pegawai biasa, dan ada juga kader saya, anggota DPRD Kabupaten Bangli, Ibu Madia. Nah, baru keluar suaranya sudah tahu, Ibu Madia rupanya. Jadi profesi yang dijalani di kantor formal, non formal, itu ternyata tidak menghilangkan kemampuan kecintaannya pada dirinya sebagai pemain seni drama. Dan kemampuannya ini ada 20 orang, ya, yang main drama Gong ini. Itu kemampuan aktingnya dan dialognya imbang banget, bagus sekali. Meskipun umurnya beda-beda jauh, ya. Nah, yang paling tua kan
yang jadi raja bodoh itu senang banget saya nonton. Yang membuat saya ketawa sampai perut sakit itulah ini suratnya ini habis anaknya Raja Tua. Ternyata bapaknya main juga perginya ini perginanya menurun ini. Tadi saya ketawa terpingkal-pingkal sampai sakit perut. Habis ketawa saya itu. Sampai berikutnya udah nggak bisa ketawa lagi karena udah optimum sekali, udah habis sudah. Jadi kuras oleh ibu ini luar biasa ini. Nah, ternyata saya tanya ini dosen isi ya. Jadi saya mengapresiasi semua dan berkat dedikasinya ini seni Dramagung ini tetap dapat tampil dan saya harus memberikan apresiasi nantinya karena ini bagian daripada pelestarian karya seni budaya Bali dalam bentuk Dramagung. Ini harus dilestarikan, jadi artinya harus ada regenerasi. Jadi tadi saya diskusi sama Pak Agung gitu, tahun depan saya merencanakan program untuk lomba anak-anak main Dramagung. Jadi supaya ada regenerasi dan saya yakin kalau melihat anak-anak kita sekarang yang ikut aktif di Pesta Kesenian Bali sekarang ini, mulai dari pawai, kemudian main di berbagai eventnya, ada anak-anak gong, ada lagi cita-cita banyak melibatkan anak, itu sangat bisa mengikuti. Jadi dengan arahan para seniornya nanti itu saya berharap anak-anak kita di desa-desa nanti kalau perlu paling tidak satu kabupaten satu seke gitu atau satu grup gitu itu ikut berpartisipasi di dalam menampilkan Dramagung anak-anak. Mungkin sebelum Pesta Kesenian Bali akan saya coba melalui satu forum menampilkan itu supaya bisa melihat proses. Ini sangat penting karena supaya masyarakat Bali itu bisa melihat dan menikmati karya seni utuh. Yang dulu ada tapi sempat ditinggal gitu, sekarang bangkit lagi, rindu lagi, jalanin lagi. Dan Pak Agung sangat komit ini gitu. Jadi saya detail memperhatikan bunyi gamelannya nyaring banget, artinya ngerawatnya bagus, artinya gamelan itu aktif digunakan. Kalau gamelan lama nggak digunakan mendep ya, apa namanya itu nggak hidup. Nah, kemudian pemain gamelannya juga bagus-bagus. Dan yang saya suka banget adalah irama musiknya, lembut, enak banget, menyejukkan sekali. Barangkali inilah karya seni terbaik. Harus kita jaga semua. Bersyukur, terima kasih semua kepada para pemain, terima kasih juga kepada Pak Agung yang mendukung ini gitu, dan tentu kita berharap ke depan akan makin semarak pada semua level usia, mulai anak-anak, remaja, dewasa, dan lawas. Lawas, jangan. Jadi kita harus berguru ini sama yang beliau yang lawas ini, yang lawas ini dengan penuh semangat menampilkan kemampuannya sebagai bentuk kecintaannya pada seni. Menurut saya kita yang muda, apalagi pemimpinnya,
Iya harus lebih peduli lagi. Inilah wahana pesta kesenian Bali yang harus kita isi, terus kita jalankan dengan penuh komitmen, dan pemerintah saya kira bersama masyarakat tanggung jawabnya harus kita jalankan bersama-sama. Atur semua.